Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, M. Dias Ramadan Yudawan, dan Ahmadi Urip, Noval Fadil Ramadan, dan yang terakhir M. Raffi Akbar. Di sini kita akan membahas bab 5. Jadi bab ini membahas berbagai aspek kepemimpinan berkaitan dengan etika dan nilai. Pemimpin dapat menggunakan kekuasaan untuk kebaikan atau kejahatan. Nilai pribadi serta kode etik menjadi faktor penentu. Terpenting bagaimana pemimpin tersebut menggunakan sumber kekuasaan yang tersedia. Pemimpin menghadapi dilema yang membutuhkan pilihan antara seperangkat nilai dan prioritas yang saling bersaing, dan pemimpin terbaik mengakui dan menghadapinya dengan berkomitmen untuk melakukan hal yang benar, bukan hanya yang mudah saja, tapi melakukan hal yang benar. Terdengar sangat sederhana, kadang dibutuhkan keberanian moral yang besar untuk melakukan hal yang benar. Bahkan, tindakan yang tampak jelas, namun di waktu lain, pemimpin menghadapi tantangan kompleks yang tidak memiliki jawaban hitam putih yang sederhana. Selanjutnya yaitu nilai etika dan moral. Nilai adalah konstruksi yang mewakili perilaku umum atau keadaan yang dianggap penting oleh individu. Si Patrick Henry ini pernah mengatakan, berikan kebebasan padaku atau berikan kematian padaku. Ungkapan si Patrick Henry ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat kuat dan penuh semangat tentang nilai kebebasan. Patrick Henry ini sedang mengekspresikan nilai yang dia tempatkan pada kebebasan politik. Kesempatan untuk terus belajar dan belajar dapat menjadi nilai fundamental atau keadaan yang mendorong seseorang untuk mengejar karir di dunia akademis. Beberapa nilai utama yang dapat dianggap penting oleh individu dalam suatu organisasi terbagi menjadi dua, yaitu nilai-nilai terminal dan nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai instrumental ini merujuk pada cara berperilaku. Contohnya yaitu menjadi berani, menjadi suka menolong, menjadi jujur, menjadi bertanggung jawab, dan lain-lain. Untuk nilai-nilai terminal merujuk pada kondisi akhir yang diinginkan. Contohnya yaitu kehidupan yang menyenangkan, keharmonisan batin, pengakuan sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan generasi dalam nilai. Para peneliti mengatakan bahwa pengaruh yang meluas dari kekuatan-kekuatan besar seperti peristiwa sejarah utama dan tren, perubahan teknologi, dan kondisi ekonomi cenderung menciptakan sistem nilai yang sama di antara orang-orang yang tumbuh pada waktu tertentu. Mereka menghubungkan sebagian besar kesalahpahaman yang mungkin ada antara pemimpin yang lebih tua dan pengikut yang lebih muda dengan fakta bahwa sistem nilai dasar mereka diformulasikan selama kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Dan analisis ini menawarkan perspektif yang membantu untuk memahami bagaimana perbedaan nilai dapat menambah ketegangan pada interaksi antara beberapa pemimpin dan pengikut. Jadi perbedaan nilai antar generasi merupakan fenomena yang kompleks dan terus berubah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai, kita dapat lebih baik memahami dinamika sosial dan membangun hubungan yang lebih harmonis antar generasi. Selanjutnya yaitu penalaran moral. Penalaran moral mengacu pada proses yang digunakan pemimpin untuk membuat keputusan tentang perilaku etis dan tidak etis. Penalaran moral tidak mengacu pada moralitas individu yang mereka anut, tetapi pada cara mereka menyelesaikan masalah moral. Nilai-nilai ini memainkan peran kunci dalam proses penalaran moral karena perbedaan nilai di antara individu sering menghasilkan penilaian yang berbeda tentang perilaku etis dan tidak etis. Penalaran moral yaitu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai pribadi, pengalaman hidup, dan konteks sosial. Dengan memahami bagaimana nilai-nilai mempengaruhi keputusan moral, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Bab ini juga membahas 4 dilema etis yang umum terjadi dalam pengalaman kita. Contohnya adalah yang pertama, kebenaran versus kesetiaan. Misalnya, menjawab pertanyaan dengan jujur ketika melakukannya dapat membahayakan janji kerahasiaan yang nyata atau tersirat kepada orang lain.
Lalu selanjutnya ada individu versus komunitas. Misalnya, apakah Anda harus melindungi kerahasiaan kondisi medis seseorang ketika kondisi itu sendiri dapat menimbulkan ancaman bagi komunitas yang lebih besar? Lalu selanjutnya ada jangka pendek versus jangka panjang. Misalnya, bagaimana orang tua memilih untuk menyeimbangkan waktu bersama anak-anak sekarang dibandingkan dengan investasi dalam karir yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah keadilan versus belas kasihan. Misalnya, memutuskan apakah akan memaafkan kesalahan seseorang karena keadaan yang meringankan atau keyakinan bahwa dia telah belajar pelajaran. Prinsip untuk menyelesaikan dilema etis. Kidder menawarkan 3 prinsip untuk menyelesaikan dilema etis ini. Yang pertama, berbasis tujuan, sering disebut sebagai lakukan apa yang terbaik untuk jumlah orang terbanyak. Yang kedua, berbasis aturan, konsisten dengan filsafat Kant dan dapat secara umum dicirikan sebagai mengikuti prinsip atau tugas tertinggi. Yang ketiga, berbasis perhatian, menjelaskan apa yang dianggap banyak orang sebagai aturan emas, perilaku yang umum dalam beberapa bentuk agama di dunia. Lakukan apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda. Kidder menekankan bahwa tidak ada satu prinsip pun yang selalu terbaik. Sebaliknya, dia mengusulkan bahwa akan bijaksana untuk menerapkan semua prinsip ini dan mencapai keputusan hanya setelah menerapkan masing-masing pada keadaan spesifik yang dihadapi seseorang dan menimbang analisis kolektif. Alasan orang baik melakukan hal buruk. Salah satu aspek penting dari perilaku etis melibatkan gimnastik mental yang digunakan orang untuk memisahkan pemikiran moral mereka dari tindakan mereka. Kemampuan seseorang untuk beralasan tentang masalah moral hipotesis bagaimanapun tidak menjamin bahwa orang tersebut akan bertindak secara moral. Selain itu, tindakan moral seseorang mungkin tidak selalu konsisten dengan nilai-nilai yang mereka anut. Bandura, khususnya, telah menunjukkan beberapa cara orang dengan prinsip moral yang teguh tetap dapat berperilaku buruk tanpa merasa bersalah atau menyesal atas perilaku mereka. Selanjutnya, penciptaan dan peningkatan iklim etis. Untuk menciptakan iklim etis dalam organisasi, beberapa tindakan kepemimpinan diperlukan. Yang pertama, kebijakan dan prosedur etika formal. Meskipun tidak dapat disahkan secara hukum, kebijakan dan prosedur formal tertentu mungkin diperlukan untuk menciptakan iklim etis. Yang kedua, ideologi inti. Ideologi inti mewakili tujuan, prinsip-prinsip panduan, identitas dasar, dan nilai-nilai terpenting organisasi. Yang ketiga, integritas. Ideologi inti tidak boleh sekedar kumpulan plakat, ruang rapat, atau seruan lain untuk berperilaku baik. Yang keempat, penguatan struktural. Struktur dan sistem organisasi dapat dirancang untuk mendorong kinerja etis yang lebih tinggi dan mencegah kinerja yang tidak etis. Yang terakhir, fokus proses. Perlu ada perhatian eksplisit terhadap proses, bukan hanya pencapaian tujuan individu, tim, dan organisasi yang nyata. Manfaat dari iklim etis. Menciptakan iklim etis dalam organisasi dapat menghasilkan manfaat nyata, seperti yang pertama, kolaborasi yang lebih baik. Iklim etis menghasilkan kepercayaan yang lebih besar di dalam organisasi, dan kepercayaan adalah elemen kunci yang mendasari kolaborasi. Yang kedua, peningkatan kedudukan sosial dan pangsa pasar. Perusahaan yang etis seringkali memiliki kinerja yang lebih baik daripada pesaing mereka. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Perusahaan yang menyelaraskan nilai-nilai yang dianut dengan praktik organisasi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, menciptakan dan mempertahankan iklim etis dalam organisasi tidak hanya merupakan hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.